Lihat ruh orang yang telah meninggal dunia sebelum kita, bapak kita muncul di dalam mimpi, ibu kita muncul dalam mimpi. Itu benar atau tidak? Ada ikhwan pernah tanya sama saya, ibu saya sudah meninggal Ustaz, terus saya mimpi, apakah itu betul-betul ruh dari ibu saya ataukah tidak? Nah, saya akan mencoba jawab. Boleh saya jawab ini? Ya. Mari kita buka surat Az-Zumar 42. Az-Zumar 39. Ayat surah 39 Az-Zumar ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pada ayat ini kita akan menjawab pertanyaan tentang masalah mimpi, berkaitan tentang mimpi Nabi ketika menceritakan takwil kepada Umar. Ada kaitannya sedikit. Sesungguhnya ketika Allah menyampaikan pada surat Az-Zumar 42, para ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya ruh itu berada pada genggaman Allah dalam dua kondisi. Satu, ketika tidur. Dua, ketika meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunia itu digenggam oleh Allah. Makanya tidak ada ruh bergentayangan, itu tidak ada. Ngapain kayak nggak punya kerjaan aja gentayangan. Jadi tidak ada. Apalagi kalau kemudian kita dulu korban sinetron yang tidak ada faedahnya. Cimanis jembatan Ancol, ya Allah, mati aja pakai rok mini, ya kan? Matinya masih kemudian jadi bencong, lo benernya hidup ya kapan gitu loh. Tidak ada itu. Tidak ada ruh kemudian mati terus kemudian sundel bolong pesen tak sate 10 tusuk bang, 10 tusuk bang. Masya Allah ya, kualitas masyarakat kita termasuk diri kita itu jadi korban. Semoga Allah merahmati ini. Lu kayak gitu kok filmnya ya masih laris dilihat orang. Semoga dakwah ini semerak di mana-mana insya Allah. Maka kemudian di sini kita mendapati ada dua kondisi ruh itu dipegang sama Allah. Yang pertama ketika tidur, yang kedua ketika meninggal dunia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, nanti dibuka tafsirnya. Maka kemudian berkata sesungguhnya ada kondisi yang memungkinkan antara bertemunya ruh orang yang meninggal dengan ruh yang hidup. Kapan? Ketika mimpi. Itu ada. Jadi mereka bisa bertemu. Berdasarkan kepada dalil ini bahwasanya mereka bertemu pada mimpi. Karena apa? Allah menggandingkan kalimat Allah menggenggam ruh orang yang hidup ketika tidur dan ruh orang yang meninggal dunia. Bedanya orang yang mati kalau meninggal dunia tetap digenggam dan tidak bisa balik. Makanya dinamakan barzakh. Antum tahu kenapa dinamakan barzakh? Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100 diterangkan. Barzakh itu tembok yang tidak bisa ditembus. Itu namanya barzakh. Jadi tidak ada ruh itu kemudian balik ke rumah, tidak ada. Kenapa? Namanya barzakh, tidak bisa ditembus. Nah, ruh orang yang tidur dikembalikan ketika saatnya bangun. Antum dengar alarm, bangun. Kencing, tidur lagi. Nah, itu kemudian dibangunkan itu. Maka kemudian itu ruh. Nah, para ulama lalu menerangkan ketika dalam kondisi tidur, disitulah kemudian kemungkinan untuk bertemu antara ruh orang yang meninggal dunia dengan ruh yang meninggal dunia dengan ruh yang masih hidup. Tetapi itu hanya di dalam mimpi. Tidak ada ruh kemudian jalan-jalan, itu tidak ada. Saya diikuti ibu saya, mana ada diikutin. Apalagi sampai kemudian pernah saya lihat video itu. Ada orang mengatakan saya diikuti Rasulullah. Saya tuh bingung Pak dengar videonya. Saya nyetir ada Rasulullah di samping kiri saya. Loh saya tuh bingung dengar videonya. Loh sejak kapan Rasulullah itu ngikutin kita? Bukannya kita yang ngikutin Rasul, malah ini ngikutin Rasulullah ngikutin kita. Ini gimana sih ini kayak gini nih? Tidak boleh kemudian kalau bicara di dalam agama kayak gitu. Maaf ini saya harus luruskan. Ada orang ngaku Rasulullah ngikutin saya kemana-mana. Itu ketika saya dengar itu bingung kepala saya itu. Karena tidak mungkin lah Rasulullah itu ngikutin kita, itu tidak mungkin. Kita yang ngikutin Rasul, bukan kemudian Rasulullah ngikutin kita. Dan orang yang paling berhak untuk kemudian diikuti Nabi itu ya harusnya Abu Bakar, orang teman dan sahabatnya. Ya atau tidak Pak? Jangan bicara sesuatu yang sifatnya nanti akan menumbuhkan fanatisme buta kepada seseorang itu. Dan itu tidak benar. Sekarang mari kita kembali. Bagaimana kondisinya kalau ruh itu bertemu dalam mimpi? Kalau kita bermimpi, ketemu dengan ruh orang yang telah meninggal dunia, maka pada hakikatnya itu adalah benar. Itu adalah benar.
Makanya kemudian dikuatkan ini dalam satu riwayat yang sahih, bahwasanya pada satu peristiwa ketika habis pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada perang Yamamah. Ada perang Yamamah. Ada salah satu sahabat yang bernama Thabit bin Qais ikut perang Yamamah. Tahu perang Yamamah? Perang antara para sahabat dan VS menghadapi Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di sebuah tempat yang bernama Yamamah. Ada seorang sahabat itu, Thabit bin Qais, itu mengikuti peperangan itu dan beliau gugur karena perang Yamamah itu perang yang cukup menguras tenaga dan banyak sekali mengalirkan darah para sahabat dan para qurra' yang menghafalkan Quran. Termasuk yang gugur itu Thabit bin Qais. Thabit bin Qais itu meninggal dunia. Maka setelah beberapa hari Thabit bin Qais itu meninggal dunia, dikuburkan, maka kemudian ada seorang sahabat itu didatangi oleh Thabit bin Qais dalam mimpi. Lalu Thabit bin Qais itu berkata kepada sahabat itu, aku ini ketika kemarin ikut dalam jihad Yamamah, aku memakai baju besi yang bagus, harganya mahal. Dan ketika aku meninggal, maka kemudian ada yang mengambil baju besiku, mencurinya, lalu kemudian membawanya ke rumah dan ditaruh di depan pintu rumahnya, lalu ditaruh ditutupi dengan pelana kudanya. Rumahnya begini, sifatnya begini. Dan tolong jangan kamu anggap ini adalah mimpi biasa. Kemudian Thabit melanjutkan, saya juga kemudian mendapatkan ada orang yang hutang kepada saya, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Dia hutang sama saya. Maka kemudian kamu nanti sampaikan kepada Abu Bakar supaya orang itu membayar hutangnya kepada saya, supaya kemudian bisa membayarkan utang saya, karena saya punya utang sama Fulan dan Fulan yang lainnya. Lalu kemudian sahabat itu bangun. Ketika sahabat itu bangun, dia sempat ragu, ini mimpi kok kelihatannya benar. Tapi dia menyampaikan kepada Khalid, Khalid, Thabit bin Qais datang dalam mimpiku, lalu kemudian mengatakan begini dan begitu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata, bagaimana sifat rumah yang diceritakan di dalam mimpi ini? Sifat rumahnya begini dan begini dan begini dan begini. Sama Khalid langsung beliau cari rumah itu, ketemu Pak rumahnya. Apalagi yang diceritakan, ada pelana kuda di depan rumahnya, ada pelana kudanya. Dibuka dan ternyata betul ada baju besi di situ. Diambil, dikembalikan kepada Baitul Muslimin. Kemudian sahabat tadi akhirnya mantap mendatangi Abu Bakar dan berkata, Thabit bin Qais menemuiku di dalam mimpiku. Apa yang dikatakan Thabit? Kata Abu Bakar, dia katanya pernah meminjamkan uang kepada Fulan dan belum dibayarkan, padahal dia punya utang sama yang lainnya. Kemudian sama Abu Bakar disuruh kurirnya untuk menemui orang yang disebutkan oleh Thabit di dalam mimpi sahabat tadi. Ketemu orangnya, ditanya, kamu punya utang sama Thabit bin Qais? Iya. Bayar utangnya, dia telah meninggal dunia. Dibayar utangnya. Kemudian setelah itu Abu Bakar dibayarkan kepada orang yang pernah dihutangi oleh Thabit bin Qais. Pernah kamu Thabit bin Qais utang sama kamu? Iya. Berapa? Segini. Dibayarkan. Sampai kemudian para ahli tafsir berkata, itulah wasiat orang yang meninggal dunia yang pertama kali dipenuhi sama orang yang hidup. Paham di sini, ikhwan? Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Berarti ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau antum tiba-tiba ditinggalkan ibu antum beberapa tahun, tiba-tiba ngeliat ibu antum pakai daster, diam, nah itu benar. Kecuali kalau perintahnya bertentangan kitabullah dan sunnah, bunuh anakmu nah itu tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau kemudian itu dalam konteks bahwasanya itu adalah kemudian kita bermimpi dan melihat, maka sesungguhnya itu adalah benar. Itu saja yang diceritakan di dalam masalah ruh. Adapun yang lainnya, ada ruh yang jalan-jalan ngeliatin, tidak ada itu. Yang diceritakan di dalam perkataan para ulama-ulama terdahulu dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in itu apa? Yaitu ruh yang mendatangi kita di dalam mimpinya. Jadi kalau kemudian kita nanti kelihatan mimpinya siapa gitu, ibu kita, itulah yang benar. Dan saya harus sampaikan ikhwan, sesungguhnya apakah ruh itu bisa bertemu dengan ruh-ruh orang lain enggak? Iya, di antara keluarganya. Makanya Nabi ketika meninggal dunia kemudian ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, engkau memilih apa? Ila rafiqil a'la, ke teman-teman saya yang tertinggi itu loh. Kumpul kepada ruh-ruh yang kemudian sudah meninggal dunia. Karena hari ini nggak ada yang berada di surga, ikhwan. Surga itu tertutup. Jadi semua orang yang telah meninggal dunia dari semenjak Nabi Adam sampai hari ini tahun 2019 yang sebentar lagi mendekati April dan insya Allah ganti presiden. Maka semua ruh orang yang meninggal dunia itu ditaruh di dalam barzakh.
Tidak ada yang di surga. Makanya Nabi ketika menceritakan surga, Nabi mengatakan apa ketika menceritakan surga? Rasulullah itu berkata, la ya'tiyanna alaihi yaumun wa hiya kadidun minaziham. Pintunya surga itu ada 8, tertutup hari ini, sepi, hening. Pintunya surga itu hening. Wa la ya'tiyanna alaiha yaumun wa hiya kadidun minaziham. Akan datang satu hari pintunya surga itu rame betul, karena orang itu nanti berbondong-bondong masuk surga. Karena orang itu kalau masuk surga itu nggak ada yang sendirian. Rombongan ahlus sholah sama ahlus sholah, ahlul ilmu sama ahlul ilmu, ahlul jihad sama ahlul jihad, para nabi sama para nabi. Nggak ada yang masuk surga sendirian gitu, melipir mak cempling gitu terus ke surga. Nggak ada. Sekarang kemudian tertutup itu, rapat itu. Makanya sekarang kemana roh itu? Roh itu berada di alam barzakh. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu siapa? Para nabi, para rasul. Itulah maksud dari perkataan Nabi ketika menjelang kematiannya, ila rafiqil a'la. Para ulama lalu kemudian mengambil dalil dari situ, salah satunya roh itu ternyata bisa bertemu dengan ruh orang yang lainnya dari keluarganya. Itu bisa ketemu. Ibu antum, bapak antum meninggal, kalau sama-sama mendapatkan kenikmatan di alam kubur, mereka ketemu. Karena ruh itu cuma 2. Kata para ulama, muna'amatun wa mu'adzabatun. Ruh itu ada yang mendapatkan nikmat, ruh itu ada yang mendapatkan adab. Yang mendapatkan nikmat, salah satu kenikmatannya bukan hanya melihat surga, tetapi dia akan dipertemukan dengan ruh-ruh orang yang beriman dari keluarganya. Makanya ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ruh itu akan bertemu dengan ruh-ruh yang dari keluarganya. Kalau ada di antara ruh yang baru datang, di antara keluarganya, mereka langsung bertanya, gimana kabarnya fulan dan gimana kabarnya fulan. Kata Nabi, ada sebagian ruh yang berkata, biarkan dulu, jangan ditanya, karena dia baru saja melewati perjalanan panjang. Ruh itu ketemu. Dan mereka saling kemudian mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Salah satu makna kenikmatan alam kubur itu dipertemukan kembali oleh Allah dengan ruh-ruh orang yang beriman sebelumnya. Jadi kalau kita ilustrasikan, Pak, ya, berdasarkan perkataan dari Imam Qurtubi, misalkan ibu saya meninggal 4 tahun lalu, kemudian adiknya beliau, kemudian kakaknya beliau, kemudian keponakan beliau dan keponakan beliau. Yang paling terakhir keponakan beliau yang baru meninggal 6 bulan yang lalu, namanya Mbak Nela, itu sepupu saya. Ini ilustrasi. Ibu saya, kemudian adiknya, kemudian kakaknya, kalau mereka mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan di alam kubur dan mendapatkan kenikmatan, maka kemudian mereka kumpul. Ini kalau Mbak Nela yang baru meninggal 6 bulan lalu datang, maka kemudian akan ditanya, gimana kabarnya fulan? Gimana Mita kabarnya, Nduk, sekarang? Nah, itu ditanya. Oh, sekarang masih tinggal di Bekasi dan bersabar tinggal di sana gitu misalnya. Sekarang sudah punya anak namanya Basam, misalkan gitu. Contohnya. Nanti akan ditanya tentang seluruh kabar-kabar yang tidak pernah mereka dengarkan sebelumnya. Kenapa? Mereka terputus kabar dari dunia karena ada alam barzakhnya tadi. Lalu kemudian kata Rasulullah, kemudian mereka nanya tentang fulan, bagaimana kabarnya fulan? Loh, nanti yang baru datang berkata, kata Rasulullah, yang baru datang itu berkata, loh, fulan itu telah meninggal sebelum saya. Emang tidak kumpul di sini. Lalu kemudian ruh-ruh yang lama itu berkata, faida huwa ila hawiyah, berarti dia telah kembali kepada pangkuan api neraka dan tidak bisa kumpul. Kenapa? Yang bisa kumpul adalah ruh yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Semua tentang masalah ini disampaikan di dalam kitab-kitab para ulama. Salah satunya referensi pentingnya di dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta. Disitulah kita paham bermimpi dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau bermimpi dengan teman antum. Dulu antum pernah gonceng orang, kemudian ternyata kita mimpi ketemu sama dia, maka itu benar selama tidak ada syarat bermacam-macam.